Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min adzabillah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada PJ Bupati yang saya hormati, kepada keluarga besar pemerintah Kabupaten Tegal secara keseluruhan yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat yang sangat mulia dan insya Allah penuh dengan barokah. Yang saya hormati pendengar Slawi FM di mana saja berada, yang selalu setia mendengarkan kegiatan rutin untuk menyehatkan kalbu kita. Yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari yang cerah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi waktu yang diberikan oleh Allah dengan aktivitas-aktivitas sesuai dengan tugas masing-masing, yang kesemuanya insya Allah dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik akan menjadi nilai ibadah. Karena semua tergantung kepada niat. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita jalani, asal didasari dengan niat yang baik, maka akan bernilai ibadah. Dan secara otomatis akan ada harapan kebahagiaan kita yang berkesinambungan, bukan hanya di dunia, tapi hattal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat kasih sayang kepada umat, punya sifat ruhama, punya sifat peduli dan perhatian terhadap umat. Dan bahkan beliau selalu lebih memperhatikan kepada yang lemah daripada yang mampu. Beliau selalu memberikan suatu solusi, memberikan jalan keluar agar mereka yang tidak bisa melakukan dengan sempurna tetap bisa melakukannya. Di sana Rasulullah menyampaikan adanya rukhsah, adanya dispensasi, adanya kemurahan. Tapi jelasnya ini diperuntukkan terhadap mereka yang tidak bisa melakukan dengan sempurna. Sebagai satu contoh, Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat, dan di sana ada salah satu rukun di dalam sholat adalah al-qiyam. Ternyata di dalam kenyataannya tidak semua orang ini mampu untuk berdiri. Maka di sana Rasulullah menyampaikan in qadaro, kalau ada kemampuan. Kalau seandainya tidak ada kemampuan, Rasulullah memberikan satu rukhsah, fabil qu'ud, maka sholat dengan duduk. Kalau seandainya posisi duduk juga belum mampu, tidak mampu karena mungkin faktor sakit atau lainnya, fabil ittija, maka dengan berbaring.
Sampai terakhir kalau seandainya tidak mampu untuk melakukan sholat dalam posisi duduk atau berbaring atau terbentang, Rasulullah memberikan satu kemurahan, kemudahan, fabil imah, dengan isyarah. Itu sudah melakukan suatu kemurahan, sehingga tidak mengecilkan terhadap orang yang tidak mampu, tidak mematahkan semangat terhadap orang yang tidak berdaya. Rasulullah selalu membesarkan hati umatnya. Rasulullah selalu menuntun umatnya untuk selalu dan selalu melakukan ibadah kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan seseorang untuk melakukan ibadah dengan cara ini dan itu, illa wus'aha, akan tetapi disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Karenanya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hari ini sedang bersama-sama melakukan aktivitas, mengawali aktivitas, mengawali tugas, mudah-mudahan aktivitas dan tugas kita menjadi sesuatu yang sangat mulia manakala diniati dengan niat yang baik. Aku melakukan kegiatan karena hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Rasulullah dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, rahimallahu rajulan qala ya ahla salatakum wa siyamakum wa zakatakum wa miskinakum wa yatimakum wa jiranakum la'alla Allah ta'ala yajma'ukum lahum fil jannah. Hadis ini menggarisbawahi bahwa kita tidak boleh membiasakan hidup seorang diri. Kita tidak boleh untuk menikmati kenikmatan yang barangkali diberikan kepada kita untuk seorang diri. Kita diperintah untuk punya sifat peduli, punya perhatian, gadai open terhadap yang lain. Yang pertama yang jelas, kita harus memperhatikan keluarga kita. Siapa itu keluarga? Ma fi buyutikum, man fi buyutikum, semua yang ada di rumah kita. Dan man wajaba alaikumu an-nafaqah, dan orang-orang yang wajib bagi kalian untuk memberikan suatu nafkah, itu adalah keluarga. Kita harus mampu memberikan sesuatu yang dirasakan oleh kita. Kita harus mampu memberikan sesuatu yang kita harapkan. Dan bahkan Rasul mengatakan Allah sangat kasih sayang terhadap seorang lelaki yang selalu dan selalu mengingatkan dan memperhatikan pertama kepada keluarga. Ya ahlah, wahai istri, wahai anak, wahai saudara. Apa yang disampaikan? Sholatakum, pertama, untuk selalu mengingatkan tentang pentingnya sholat. Kepada istri, suami harus selalu mengingatkan tentang sholat. Karena kita sadar betul istri barangkali lebih banyak kesibukannya, lebih banyak aktivitasnya, yang kadang-kadang aktivitas ini sampai melalikan dengan satu kewajiban yang semestinya harus dilakukan. Disibukkan dengan pekerjaan yang ada di rumah. Makanya dalam posisi dan keadaan yang semacam ini, suami yang baik adalah suami yang selalu mengingatkan kepada istrinya
udah sholat. Sholat dulu. Yang kedua, mengingatkan kepada anak. Karena bagaimanapun juga anak adalah amanat dari Allah. Anak adalah titipan dari Allah yang diserahkan kepada orang tua untuk sebisa mungkin dijadikan sebagai hamba yang kenal dengan Allah. Fa'abahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setelah Allah memberikan anak kepada orang tua sesuai dengan keinginan, sesuai dengan cita-cita yang selalu disampaikan di saat mulai berumah tangga, dan bahkan dengan selalu menyampaikan pada istrinya agar siap untuk mendapatkan suatu keturunan. Saatnya Allah memberikan suatu keturunan. Allah titipkan anak kepada orang tua. Yang jelas Allah memberikan anak dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Anak-anak kita ini dalam keadaan fitrah, bersih. La nuqtata fihi, tidak ada satu titik pun dari noda-noda dosa yang melekatnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini diberikan dan diserahkan pada orang tua oleh Allah. Ini orang tua, aku beri anak. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang merupakan titipan Allah? Yang jelas Allah memerintahkan kepada orang tua agar anak dikenalkan dengan Tuhannya. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bil itqan. Anak harus dikenalkan dengan siapa Tuhannya. Sampai dikenalkan dengan apa yang harus dilakukan terhadap Tuhannya. Ini adalah merupakan suatu kewajiban orang tua. Dalam hal ini siapa yang harus lebih bertanggung jawab? Yang jelas adalah qaimul ahli. Orang yang menduduki posisi qaimul ahli, pengendali di dalam rumah tangga. Siapa? Suami. Banyak Allah memberikan kasih sayang terhadap seorang laki-laki yang selalu mengingatkan kepada anaknya, sholatakum, udah sholat belum? Barangkali anaknya itu di luar. Sekarang sangat mudah, tidak harus dipanggil untuk pulang. Cukup kita manfaatkan HP. Kita bel anak, sudahkah sholat? Karena kesibukan yang dihadapi oleh seseorang kadang lupa, sehingga kewajiban yang semestinya dilakukan tidak dilakukan. Dan ini merupakan satu kelicikan setan. Memang setan berusaha menggoda manusia agar tidak ingat kepada Allah. Disibukkan dengan kegiatan, dihadapkan dengan pekerjaan, terkadang sampai lupa dengan sholat. Ini tujuan setan. Makanya orang tua sebisa mungkin untuk selalu mengingatkan kepada anak, sholatakum, udah sholat nak? Ini sudah hampir habis waktu sholat, udah sholat belum? Walaupun jauh, bapak tetap bertanggung jawab akan masa depan anak. Anak ini masa depannya akan menjadi baik atau tidak, tergantung perhatian orang tua kepada anak. Kalau orang tua selalu memantau, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada hal yang baik, saya yakin anak akan baik. Karena ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiyamakum, bukan hanya sebatas kepada sholat, sampai kepada kewajiban yang lain. Siyamakum
datang Ramadan, diingatkan istrinya, diingatkan anaknya untuk melakukan suatu kewajiban. Dan jangan sampai aktivitas mengganggu kepada kewajiban yang hubungannya mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa zakatakum. Untuk selalu diingatkan tentang kewajiban zakat, baik itu zakatun nafas maupun zakatil amwal. Zakatun nafas keterkaitan dengan zakat fitrah yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal. Bab kesempurnaan puasa itu manakala disusul dengan zakat. Tanyakan, sudah zakat belum? Anaknya jauh, udah melakukan zakat belum? Dan itu cucu-cucunya sudah dikeluarkan zakatnya belum? Diingatkan. Istrinya juga diingatkan, semua diingatkan. Siapa? Bapak, suami. Dan ini adalah suami yang paling dikasih sayangi oleh Allah. Seorang suami yang diistimewakan oleh Allah karena selalu peduli terhadap keluarga. Wa miskinakum, sampai kepada lingkungannya itu saudaranya yang miskin, tetangganya yang miskin harus diperhatikan. Titip pesan kepada anak, nak, kamu sekarang sudah sukses. Itu adalah pemberian Allah, dan yang jelas ada titipan Allah 2,5% yang harus dikeluarkan. Nak, tolong yang 2,5% berikan. Mungkin di kanan kiri ada fakir miskin, ada orang tidak mampu. Wa miskinakum, diingatkan tentang pedulinya kepada miskin. Sebab orang yang sukses mendapatkan fadail dari Allah Subhanahu wa taala, kok kemudian tidak ada pedulinya terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan, maka kesuksesannya itu hanya sesaat, hanya di dunia, tidak akan berkesinambungan sampai akhirat. Kekayaannya ini justru akan menghantarkan kepada adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya orang tua selalu mengingatkan, nak, kamu sekarang sudah sukses, kamu harus ingat fakir, kamu harus ingat miskin. Kanan kiri harus diperhatikan. Jangan sampai kita ini memejamkan mata, jangan sampai kita ini menutup telinga ketika fakir miskin membutuhkan pertolongan dan bantuan. Termasuk kepada istrinya. Bu, kalau masak kita kan bisa masak, jangan hanya menghitung keluarga, coba sedikit ditambah. Itu kanan kiri ada fakir miskin yang harus kita perhatikan. Masukkan fakir miskin sebagai keluarga kita, sehingga bukan hanya kita menghitung apa yang kita harus siapkan setiap hari untuk makan dan minum hanya sebatas keluarga. Barangkali kita belum dikatakan sebagai salah satu penghuni surga, manakala kita masih punya sifat yang semacam itu. Kita harus menyadari betul dan kita harus mengakui kesuksesan yang ada pada kita ini termasuk adalah barokah doa fakir. Orang fakir pasti menginginkan, ya Allah, mudah-mudahan ada orang yang kaya yang mau peduli kepada aku. Mudah-mudahan ada tetangga yang mampu sehingga punya peduli kepada aku. Doa orang fakir karena ketidakmampuan dirinya, sehingga dia itu mendoakan orang lain untuk diberi kemampuan oleh Allah, dan nantinya orang yang diberi kemampuan Allah punya peduli kepada dirinya. Makanya jangan kita sebagai orang yang merasa dirinya sukses karena diri kita sendiri, itu merupakan suatu kesombongan. Bukan merupakan watak dan sifat yang harus dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kepada anak, itu fakir miskin, perhatikan. Kemudian wayatimakum, anak-anak yatim. Mereka masih punya keinginan untuk masa hidup yang akan datang.
Mereka masih punya suatu harapan untuk menjadi orang sukses pada masa depan. Tapi sementara mereka sedikit terputus karena orang tuanya yang menanggung segala urusannya sudah lebih dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mampu untuk menggantikan posisi orang tua. Kita jadikan anak yatim sebagai bagian keluarga kita. Kita masukkan di dalam kebutuhan kita seharinya, termasuk menghitung anak yatim. Manakala kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta kita simpen, uang kita titipkan di bank. Sementara anak yatim putus sekolah, tidak bisa meneruskan pendidikan. Mereka sudah patah semangat. Seakan hidup masa depan tidak jelas. Ini harus kita tampil menjadi orang tua. Kenapa? Karena al-yatim amanatullah. Anak yatim termasuk amanat Allah yang dititipkan kepada siapa? Dititipkan kepada kita. Utamanya adalah mereka yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita asuh, kita beri biaya. Nak, kamu harus sekolah. Nak, kamu harus belajar ngaji. Nak, kamu harus baca Al-Quran. Nak, kamu harus jadi anak yang sukses. Aku siap untuk membantu, aku siap untuk mengatasi, aku siap untuk menanggulangi. Andaikan dengan keterbatasan kita pun, kita masih tetap harus peduli kepada anak yatim. Barangkali kita tidak mampu untuk tandang sendiri, maka kita cari solusi. Kita punya teman, kita sampaikan kepada teman yang mampu, aku punya tetangga anak yatim, tolong untuk jenengan bantu agar anak yatim bisa meneruskan sekolah, agar anak yatim bisa belajar ngaji, agar anak yatim bisa kuliah, agar anak yatim masa depannya menjadi sukses. Kalau semacam ini, barangkali anak yatim tidak sampai meratapi, kenapa orang tua saya lebih dulu mati. Tapi karena sudah ada orang yang memposisikan diri siap untuk menanggung segala yang dibutuhkan, maka anak yatim tidak akan mengingat-ingat orang tuanya yang telah meninggal dan tidak akan menolak dengan apa yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sampai akhirnya anak yatim, aku sudah bangga, aku sudah bangkit, aku sudah menjadi anak sukses, aku punya orang tua saya Kanjeng Nabi, ibu saya Aminah, saudara saya Fatimah. Sampai segitu, sampai anak-anak yang lain yang orang tuanya masih hidup berangan-angan, wah kalau begitu mendingan orang tua saya mati, sehingga saya ini akan menjadi anaknya Rasulullah. Sampai segitu. Nih, makanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selalu mengingatkan yatimakum. Kemudian selanjutnya wajironakum, tetangga walau kafiran, walaupun tetangganya itu tidak seagama dengan kita tetap wajib untuk memberikan suatu penghormatan, karena ada hakul jiwar, ada hak tetangga. Sampai Rasulullah mengatakan, ibadah sholatnya sebaik apapun, puasanya sempurna apapun, tapi selagi masih menyakiti terhadap tetangga, ya finnar, dia sebagai penghuni neraka, bukan menjadi bagian penghuni surga. Na'udzubillah. Makanya kita juga harus punya peduli terhadap tetangga. Kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Apa yang tetangga butuhkan, selagi kita masih bisa membantu, kita membantu. Tanpa harus melirik latar belakang, kamu agamanya apa? Masa orang akan menolong kok tanya dulu? Ada orang jatuh di jalan, butuh pertolongan, kita mau nolong, tanya dulu, agamanya apa mas? Waduh, itu namanya tidak manusiawi. Jangankan manusia, hewan pun kita tidak boleh untuk menyakitinya, apalagi manusia. Tanpa harus melirik agamanya apa, tapi yang jelas itu sama-sama kullu dzi ruhin, makhluk Allah yang punya ruh. Makanya kita harus punya ruhama, punya sifat kasih sayang. Rasulullah selanjutnya mendakwakan, la'allallaha yajma'ukum lahum fil jannah.
Siapa tahu kita ini besok akan masuk surga barokah yatim. Siapa tahu kita ini nanti akan masuk surga barokah tetangga. Siapa tahu kita ini akan masuk surga barokah orang miskin. Subhanallah. Inilah satu sifat yang harus dimiliki sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian sebagai hamba Allah dan pengikut umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergugah, terbangun, dan sekiranya itu sudah ada pada kita, mampu untuk mempertahankan langkah kita, amal kita bukan sampai di sini. Langkah kita, amal kita bukan sampai esok, tapi langkah kita, amal kita hatta ya'tiyakal yakin, sampai akhir hidup kita. Kita mampu untuk mempertahankan yang baik sampai ajal menjemput kita, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Makaten ingkang saged kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian ditata oleh Allah, hidupnya menjadi orang baik, matinya menjadi orang baik, dan keluarganya juga menjadi orang yang baik dan selalu mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidatina sahabat Rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi ni'aman kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kam sultanik. Ighfir lana dzunubana wal walidina wa auladina masyana muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya rabbal alamin. La tasalana fi maqamina hadza damban ila hufartah wala aiban la satartah wala maradun la syafitah wala hamman ila farajtah wala dan qaddatah wala hajatan min hawid dunya wal akhirah la qadaita amsadab rahmat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya bar ya alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.